Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat cinta kasih Tuhan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisa kami terhadap putusan nomor 59 garis miring G garis miring 2021 garis miring PTUN garis miring MDN perkara antara Dinawati Tarigan menggugat Bupati Deli Serdang. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Lela Elfrida Brupinem dengan NPM 2451173. Ya, ini ada Lydia Wendika 2451045, ada Ilham Ramadan 2451177, ada Sultan Padri Pratama 2451167 dengan Amanda Septia 2451006. Setelah menganalisa putusan nomor 59 garis miring G garis miring 2021 garis miring PTUN garis miring MDN, terdapat subjek hukum atau para pihak yang terlibat dalam sengketa EQ tersebut adalah seorang mantan pegawai negeri yang bernama Dinawati Tarigan, yakni sebagai pihak penggugat yang merasa sangat dirugikan atas keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174 garis miring 2121 garis miring TAP garis miring 03 garis miring 2001 yang memberhentikan dirinya dengan hormat namun tidak atas permintaan sendiri. Inti permasalahannya yakni keputusan tersebut berlaku surut dan mengharuskan pengembalian gaji yang telah diterima oleh ASN tersebut, sehingga hal ini telah merugikan penggugat dan juga telah menimbulkan pertanyaan kritis tentang legalitas dan etika dalam pengambilan keputusan administrasi tersebut, sehingga hal ini yang telah menyebabkan pihak Dinawati Tarigan atau seorang mantan pegawai negeri menggugat Bupati Deli Serdang, yakni sebagai pihak tergugat. Selanjutnya, terdapat objek sengketa EQ bahwa setelah menganalisis putusan nomor 59 garis miring G garis miring 2021 garis miring PTUN garis miring MDN, maka dapat diketahui bahwa objek sengketa dalam perkara EQ tersebut yakni keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174 garis miring 21212 garis miring TAP garis miring 03 garis miring 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri serta pemberian pensiun atas nama Dinawati Tarigan, yakni sebagai penggugat. Kemudian, apakah objek sengketa tersebut merupakan keputusan tata usaha negara dalam kurung keputusan administrasi negara atau tindakan faktual dalam kurung tindakan administrasi negara, serta berikan dasar hukumnya. Jadi, dalam sengketa ini, objek sengketa yakni keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174 garis miring 212121 2 garis miring TAP garis miring 03 garis miring 21 tanggal 25 Maret 2021 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri serta pemberian pensiun atas nama Dinawati Tarigan yakni tergolong sebagai keputusan tata usaha negara. Hal ini karena telah memenuhi kriteria KTUN sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa ini yakni keputusan Bupati Deli Serdang tersebut merupakan keputusan yang ditetapkan secara tertulis atau diterbitkan oleh badan hukum atau pejabat Tun, yakni Bupati Deli Serdang, dan keputusan Bupati Deli Serdang tersebut bersifat final karena penerbitan objek sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Bupati Deli Serdang tanpa memerlukan persetujuan dari pejabat lain serta sudah diberlakukannya objek sengketa tersebut. Objek sengketa tersebut bersifat individual karena keputusan tata usaha negara tersebut hanya ditujukan kepada satu orang saja, yakni Dinawati Tarigan. Serta yang terakhir, yakni bersifat konkret, yakni keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174 garis miring 21212 garis miring TAP garis miring 03 garis miring 21 tanggal 25 Maret 2021 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri serta pemberian pensiun dapat ditentukan sehingga syarat EQ juga telah terpenuhi sehingga dengan diterbitkannya KTUN oleh Bupati Deli Serdang sehingga menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, yakni keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174 garis miring 2121 2 garis miring TAP garis miring
0321 merugikan penggugat karena sejak Januari 2020 tidak lagi menerima gaji pensiun yang semestinya serta diwajibkan mengembalikan gaji yang diterima dari 1 Oktober 2011 hingga 1 Desember 2019. Padahal pada saat itu penggugat masih berstatus PNS dan aktif bekerja hingga Desember 2019. Saya Amanda Septia dengan NPM 2451006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi sengketa dan posita. Kronologi sengketa dalam putusan nomor 59-G/G/2021-PTUN-MDN bahwa penggugat semula adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa yang telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai PNS hingga Desember 2019. Karena memasuki batas usia pensiun sesuai dengan tanggal lahir penggugat yaitu tanggal 21 Desember 1956 dengan usia 60 tahun. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya penggugat pensiun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001. Akan tetapi, kemudian tergugat menerbitkan objek sengketa berupa keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174/222/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri serta pemberian pensiun atas nama Dinawati Tarigan yang menyebutkan bahwa penggugat pensiun sejak tanggal 1 September 2011 sehingga objek sengketa tersebut sangat merugikan penggugat. Selanjutnya saya akan menjelaskan posita. Setelah menganalisa putusan nomor 59-G/G/2021-PTUN-MDN, terdapat posita atau dasar gugatan yang dilakukan oleh penggugat terhadap keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174/2122/TAP/03/2021 yang memberhentikan dirinya dengan hormat namun tidak atas permintaan sendiri serta pemberhentian pensiun atas nama penggugat yakni Dinawati Tarigan. Dan itulah kronologi sengketa dan posita dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewan Dika dengan NPM 2451045. Di sini saya akan menjelaskan bentuk upaya administratif yang telah dilakukan para pihak sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Diketahui bahwa objek sengketa keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174-222-TA-TA-03-21 tentang pemberhentian atas nama Dinawati Tarigan ditetapkan atau diterbitkan tanggal 25 Maret 2021. Akan tetapi baru diterima oleh penggugat pada tanggal 1 April 2021 sehingga penggugat merasa sangat dirugikan atas keputusan tersebut. Maka berdasarkan Perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sejalan dengan pasal 75, pasal 76, pasal 78 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat. Maka dengan ketentuan tersebut, penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada tergugat pada 14 April 2021 yang telah diterima oleh di Sekretariatan Bupati Deli Serdang tanggal 19 April 2021. SK diterima tanggal 1 April 2020. Akan tetapi walaupun sudah sampai waktu yang ditentukan yakni 21 hari sejak keputusan APO diterima oleh penggugat, atas keberatan yang diajukan oleh penggugat kemudian tidak ada respon atau tidak diselesaikan oleh tergugat, maka sesuai dengan ketentuan jika 21 hari kerja sejak diumumkan atau diterimanya keputusan, maka paling lama waktu 10 hari pejabat untuk menyelesaikan keberatan tersebut. Jika tidak diselesaikan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan. Akan tetapi pihak tergugat yakni Bupati Deli Serdang tidak menindaklanjuti keberatan tersebut sehingga dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, maka hal inilah upaya administrasi yang dilakukan oleh para pihak sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Kemudian bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan hukum administrasi negara dalam sengketa APO. Dalam perkara ini tidak terdapat sanksi pidana atau administratif secara langsung yang dijatuhkan kepada tergugat yaitu Bupati Deli Serdang. Namun tindakan administratif tergugat berupa penerbitan keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00112-2012-TAP-03-21 tanggal 25 Maret 2021 dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi negara, sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.
Keputusan tersebut menetapkan bahwa penggugat yaitu Dinawati Tarigan pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2011. Padahal faktanya penggugat masih aktif bekerja sebagai PNS guru hingga Desember 2019. Akibat keputusan yang berlaku surut tersebut, penggugat dikenakan kewajiban mengembalikan seluruh gaji yang diterima dari Oktober 2011 hingga Desember 2019, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi yang bersangkutan. Adapun dasar hukum yang dilanggar oleh tergugat antara lain yang pertama, Pasal 58 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam perkara ini, syarat pengecualian tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada bukti bahwa keputusan surut tersebut menghindari kerugian lebih besar atau melindungi hak warga negara lainnya. Yang kedua, Pasal 5 huruf A dan Pasal 9 ayat 1 dan 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap keputusan dan atau tindakan pemerintah wajib didasarkan pada asas legalitas dan peraturan undang-undang yang berlaku saat tindakan dilakukan. Yang ketiga, Pasal 6 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya asas kepastian hukum. Berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, tindakan tergugat tidak hanya merugikan penggugat secara material, tapi juga dianggap mencederai prinsip hukum administrasi negara, terutama prinsip legalitas dan kepastian hukum. Meskipun tidak ada sanksi individual secara langsung kepada pejabat, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan yang melanggar hukum administratif yang dalam hal ini berfungsi sebagai bentuk sanksi dan koreksi hukum terhadap tindakan tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Padi Pratama, NPM 2451167. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak yang kalah yaitu tergugat atau Bupati Deli Serdang dibebani tanggung jawab hukum sebagai berikut. Pertama, mencabut keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174 garis miring 21212 garis miring TAP garis miring bulan ketiga garis miring tahun 2021 tanggal 25 Maret tahun 2021. Kedua, menerbitkan keputusan baru yang menyatakan bahwa penggugat pensiun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan fakta usia pensiun. Ketiga, memulihkan seluruh hak keuangan administratif penggugat termasuk pembayar pensiun sejak tanggal yang seharusnya. Dan keempat, menghapus kewajiban pengembalian gaji yang sebelumnya dibebankan kepada penggugat akibat pemberlakuan pensiun secara surut. Nah, lalu ada petitum penggugatnya. Dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, penggugat mengajukan permohonan atau petitum sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174 garis miring 21212 garis miring TAP garis miring bulan ketiga garis miring tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberian pensiun kepada Dinawati Tarigan adalah batal atau tidak sah. Kedua, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Dan 3, memerintah kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang menyatakan bahwa penggugat pensiun terhitung mulai 1 Januari tahun 2020. Dan yang keempat atau yang terakhir, memulihkan seluruh hak keuangan dan administratif penggugat yang dirugikan akibat keputusan yang disengketakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dengan NPM 2451177. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu pertimbangan Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa adalah keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00114-212-12-03-21 tertanggal 25 Maret 2021. Yang memberhentikan penggugat Dinawati Tarigan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan menyatakan masa pensiunnya berlaku surut sejak 1 September 2011. Hakim menilai keputusan tersebut melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, terutama asas legalitas dan atas kepastian hukum. Keputusan diberlakukan secara surut tanpa alasan yang sah sesuai pasal 58 ayat 6 UU Nomor 30 Tahun 2014. Selain itu, penggugat terbukti masih aktif bekerja hingga Desember 2019. Sehingga tidak logis jika dinyatakan pensiun sejak 2011. Hakim juga menemukan bahwa dasar hukum yang digunakan berasal dari regulasi yang baru berlaku setelah tahun 2011 menjadikan keputusan itu cacat hukum. Yang kedua ada putusan. Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan penggugat seluruhnya. Dalam amaran putusannya, majelis menyatakan bahwa putusan Bupati Deli Serdang nomor 00174 garing 21212 garing
Prap-03-21 adalah batal demi hukum. Tergugat diperintahkan mencabut keputusan tersebut dan menerbitkan keputusan baru yang menetapkan bahwa penggugat pensiun terhitung mulai dari 1 Januari 2020 sesuai batas usia pensiun. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa pejabat administrasi negara tidak boleh membuat keputusan sepihak yang berlaku mundur tanpa dasar hukum yang sah dan mengabaikan hak-hak sipil serta kepegawaian ASN. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa kekeliruan administratif harus segera diperbaiki demi keadilan substansif. Yang ketiga, ada kaidah hukum administrasi negara yang ditemukan. Nah, beberapa kaidah hukum yang ditemukan penting dari perkara ini yaitu yang pertama, ada putusan administrasi yang tidak dapat berlaku surut kecuali memenuhi syarat tertentu sesuai pasal 58 ayat 6 UU nomor 30 tahun 2014. Yang kedua, ada penetapan keputusan administratif harus menggunakan regulasi yang berlaku saat peristiwa terjadi sesuai asas legalitas. Dan yang ketiga, asas kepastian hukum wajib ditegakkan agar tidak ada ketidakjelasan status hukum seseorang. Keempat, jika keberatan administratif tidak ditindaklanjuti dalam tenggat waktu, maka dianggap dikabulkan. Pasal 77 ayat 5 UU nomor 30 tahun 2014. Yang kelima, peraturan tidak dapat diberlakukan surut untuk menetapkan hak dan kewajiban, terutama yang menimbulkan beban kepada warga negara. Kaidah-kaidah ini menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas dalam tata kelola kepegawaian dan administrasi negara. Putusan ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik harus bertindak sesuai hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak warga negara. Sekian dari saya, terima kasih.